Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis dan penerapannya dalam dunia pertambangan. Perkenalkan, nama saya Teguh Irwandi. Dan saya Emanuel Firdaus. Kemudian, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke penjelasan tentang sistem informasi geografis dan juga penerapannya dalam dunia pertambangan. Dunia pertambangan merupakan hal yang sangat penting di dunia pada saat sekarang ini. Dikarenakan banyak hal maupun benda yang terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari dunia pertambangan. Seiring perkembangan zaman, pertambangan juga kian maju, baik dalam teknologi maupun alat-alat yang memudahkan kegiatan pertambangan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini membuat pemanfaatan teknologi informasi semakin berkembang pula. Hal ini membuat internet yang merupakan salah satu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sarana pendukung yang penting dalam segala bidang. Perkembangan teknologi ini tentu merambah ke dalam dunia pertambangan. Dan merupakan salah satu contohnya itu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem informasi berbasiskan komputer untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis serta memanggil data bereferensi geografis yang berkembang pesat pada 5 tahun terakhir ini. Dalam pengaplikasiannya, sistem informasi geografis yang dikenal juga Geographic Information System menggunakan perangkat lunak seperti Quantum GIS yang merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis. Menurut Prahasta, sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Jadi kesimpulannya, sistem informasi geografis ini adalah sistem komputer yang digunakan mengintegrasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Jadi sistem informasi geografis ini sebagai teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menganalisis, menyimpan, dan menampilkan baik data spasial maupun non-spasial. Sistem informasi grafis ini juga merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memeriksa, dan mengintegrasikan, memasukkan, capturing, atau memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan berbagai data yang berhubungan dengan berbagai posisi di permukaan bumi. Kemudian tujuan dari mempelajari sistem informasi geografis ini adalah agar kita mengetahui cara bagaimana mengoperasikan sistem informasi geografis itu sendiri dan juga cara memanfaatkannya dalam kehidupan nyata. Kemudian kita masuk ke dalam data-data yang ada dalam sistem informasi geografis. Data dalam sistem informasi geografis ada dua, yaitu data spasial dan data atribut atau data tabular. Kemudian data spasial dibagi menjadi dua lagi, yaitu data vektor dan juga data raster. Data vektor adalah data yang dibuat dari unsur garis dan kurva yang disebut vektor. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar. Nah, data vektor ini ada 3 jenis. Yang pertama ada poin. Poin ini dia berbentuk titik. Yang kedua ada line. Line ini dia berbentuk garis. Dan yang ketiga ada poligon. Poligon ini dia berbentuk bidang. Untuk gambar dari poin, line, poligon sendiri seperti ini. Kemudian jenis data spasial yang kedua ada data raster. Data raster ini disebut juga data bitmap, yaitu gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau piksel yang berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri pula yang membentuk sebuah gambar terbentuk dalam suatu pola grid, yaitu terdiri atas piksel yang tersusun dalam baris-baris dan kolom-kolom. Dan kemudian jenis dari data sistem informasi geografis ada data tabular. Data tabular atau yang disebut juga data atribut merupakan data yang menyimpan informasi mengenai nilai atau besaran dari data grafis. Untuk struktur data vektor, data atribut tersimpan secara terpisah dalam bentuk tabel. Sementara pada struktur data raster, nilai data grafisnya tersimpan langsung pada nilai grid atau piksel tersebut. Untuk gambar dari data atribut seperti ini. Processing data adalah proses memasukkan data yang ada di dalam permukaan bumi ke dalam aplikasi sistem informasi geografis. Proses memasukkan data ke dalam GIS bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu dengan metode digitasi dan metode scanning. Scanning adalah metode merekam data berupa peta hard copy sehingga dihasilkan data dalam bentuk raster. Peta yang sudah terbentuk raster kemudian digitasi menggunakan meja digitizer atau teknik scanner digitizer.
Di dalam GIS, digitasi itu adalah proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sebelumnya hanya ada dalam format raster, maka menjadi objek-objek vektor seperti poligon, line, dan poin. Jadi yang biasa digunakan dalam processing data adalah proses digitasi, yaitu contohnya pohon didigitasi menjadi poin, jalan menjadi line, dan bangunan menjadi poligon. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode analisis yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Ada beberapa metode yang digunakan dalam sistem informasi geografis, yaitu pertama analisis klasifikasi, analisis overlay, analisis buffering, analisis networking, dan analisis 3 dimensi. Pertama, analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data ke ruangan spasial. Contohnya, dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan. Kedua, analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian jenis tanah dan kadar air. Kemudian ada yang ketiga, yaitu data analisis networking. Metode networking yaitu analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak, ataupun gas. Yang keempat, ada analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dan yang kelima, ada analisis 3 dimensi, yaitu digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Ini merupakan contoh dari penerapan sistem informasi geografis dalam dunia pertambangan. Sesuai dengan judul yang kami ambil, yaitu kami menggunakan peta Putus Sibau di daerah Kalimantan. Dengan kami mengambil judul yaitu peranan sistem informasi geografis untuk mengetahui pembebasan lahan di daerah Putus Sibau. Nah, digitasi poligon di peta ini merupakan adalah koordinat iup tambang yang telah kami ambil. Kemudian ini adalah buffer, yaitu radius dari iup tambang. Kami mengambil radius 3.340 meter dari iup tambang. Nah, untuk buffer sendiri kita dapat membuatnya dengan cara menekan menu vektor pada toolbar dan kemudian klik geoprocessing tools dan klik buffer. Nah, lalu kita masukkan data-datanya seperti apa yang mau kita ambil. Misalnya ini kita buat line, kemudian kita masukkan berapa jarak yang kita ingin ambil, lalu run. Nah, seperti ini tampilan dari radius 3.340 meter dari iup tambang dan lahan-lahan yang akan dibebaskan dari iup tambang tersebut ada di tampilan seperti di video. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan kami adalah sistem informasi geografis sangatlah diperlukan dalam dunia pertambangan karena dapat memudahkan proses kegiatan pertambangan. Dikarenakan sistem informasi geografis ini dapat memasukkan data dari permukaan bumi ke dalam bentuk data spasial dengan proses digitasi yang sangat diperlukan dalam dunia pertambangan.